Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati, NPM 17.01010073, akan menjelaskan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu negosiasi internasional seni dan sains. Yang kedua, apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Yang ketiga, mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang manajerial. Yang kelima, pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang peneliti. Yang keenam, strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Dan yang terakhir, studi kasus. Negosiasi internasional seni dan sains. Negosiasi internasional berbeda dengan negosiasi pada umumnya, karena terdapat perbedaan kebudayaan antar pihak yang terlibat. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Sains atau ilmu negosiasi memberikan bukti-bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang seringkali namun tidak selalu terjadi selama negosiasi. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Menurut Patak dan Habib tahun 1996 menyatakan bahwa terdapat dua konteks keseluruhan yang mempengaruhi negosiasi internasional. Konteks lingkungan dan konteks terdekat. Konteks lingkungan mencakup berbagai kekuatan lingkungan yang berbeda di luar kendali negosiator. Dan konteks terdekat mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh negosiator. Memahami peran berbagai faktor dalam konteks lingkungan dan konteks diri sangat penting untuk dapat memahami kompleksitas proses dan hasil negosiasi internasional. Konteks lingkungan sendiri terdiri dari pluralisme hukum dan politik, ekonomi internasional, pemerintah dan birokrasi asing, ketidakstabilan, ideologi, budaya, dan pemegang saham eksternal. Konteks terdekat terdiri dari kekuatan tawar-menawar relatif, tingkat konflik, hubungan antara para negosiator, hasil yang diinginkan, dan pemegang saham terdekat. Kemudian mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Aspek negosiasi internasional yang paling sering diteliti adalah mengenai budaya. Penelitian tentang dampak budaya terhadap negosiasi meningkat tajam dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Menurut Awurut tahun 2000, terdapat banyak makna yang berbeda mengenai konsep budaya. Namun semua definisi memiliki aspek yang sama. Yang pertama, budaya adalah fenomena dari kelompok-kelompok. Yang kedua, budaya adalah keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku budaya dipelajari dan diteruskan secara terus-menerus dari anggota lama kepada anggota baru. Kemudian, menurut Robert Janosik tahun 1987, mengidentifikasikan 4 cara yang digunakan untuk mengonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional. Yang pertama, budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang manajerial. Faktor pertama yaitu definisi negosiasi. Memiliki rentang tanggapan budaya yaitu kontrak dengan hubungan. Yang selanjutnya, peluang negosiasi memiliki rentang tanggapan budaya yang bersifat distributif dan integratif. Kemudian pemilihan negosiator. Rentang tanggapan budayanya dengan ahli dan
rekan terpercaya. Kemudian protokol. Rentang tanggapan budayanya bersifat informal dan formal. Selanjutnya komunikasi dengan rentang tanggapan budaya secara langsung dan tidak langsung. Kemudian kepekaan waktu memiliki rentang tanggapan budaya yang tinggi serta rendah. Dan selanjutnya kecenderungan risiko memiliki rentang tanggapan budaya tinggi dan rendah. Selanjutnya kelompok versus individu dengan rentang tanggapan budaya kolektivisme dengan individualisme. Selanjutnya sifat kesepakatan, rentang tanggapan budayanya bersifat spesifik dan umum. Dan yang terakhir emosionalisme dengan rentang tanggapan budaya tinggi dan rendah. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang peneliti. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang peneliti. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Jika antar kedua negara dalam proses negosiasi di mana ketika dua negara tersebut memiliki budaya yang hampir mirip bahkan dikatakan sama, maka dalam pertukaran informasi lebih memungkinkan terjadi dibandingkan dengan antar negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Dalam hal ini di mana para peneliti sedang berusaha untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi cara para negosiator memproses informasi selama negosiasi, dan bagaimana hal ini kemudian mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Yang ketiga, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Dalam konteks di mana para peneliti ingin menambah apakah para negosiator di berbagai budaya memiliki penilaian etika yang sama terhadap taktik negosiasi tersebut. Dan yang terakhir, pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Dalam budaya yang lebih kolektivis dalam menyelesaikan suatu konflik, di mana mereka cenderung lebih memilih dilakukannya dengan cara akomodasi, kolaborasi, dan penarikan diri dibandingkan dengan negosiator-negosiator dari budaya yang lebih individualis, yang dimana mereka cenderung lebih suka dengan cara berkompetisi. Strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama, pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Strategi unilateralnya yaitu memperkerjakan agen atau penasehat. Sedangkan strategi bersamanya terdiri dari dua, yaitu membawa seorang mediator dan membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Kemudian keakraban yang sedang. Strategi unilateralnya yaitu adaptasi pendekatan negosiator lain, dan strategi bersamanya penyesuaian koordinat. Dan yang terakhir, pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Dengan strategi unilateral merangkul pendekatan negosiator lain, dan strategi bersamanya dengan improvisasi pendekatan dan simfoni efek. Selanjutnya, studi kasus perusahaan teknologi raksasa Google. Pembahasan kasus. Kesimpulan dari kasus tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.